Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan Ansar Akil Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat hari ini dan kita semua senantiasa mendapat bimbingan, perlindungan dari Allah. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai struktur organisasi. Di video sebelumnya telah dijelaskan pengertian struktur, kemudian jenis struktur, dan pentingnya atau fungsi struktur di dalam mencapai tujuan organisasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk struktur sebuah organisasi. Nah, saudara sekalian, secara umum ada 3 bentuk struktur organisasi, yaitu struktur horizontal, kemudian struktur vertikal, dan yang ketiga struktur spasial. Nah, kita akan membahas ketiga bentuk struktur ini. Yang pertama, struktur horizontal. Struktur horizontal adalah keragaman pekerjaan, keahlian, spesialisasi, fungsi-fungsi, atau jumlah orang yang dibutuhkan yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi keragaman itu menciptakan sebuah struktur secara horizontal. Ada keragaman berbagai jenis pekerjaan, berbagai jenis keahlian, berbagai jenis fungsi, berbagai jenis tugas-tugas, berbagai jenis sumber daya, berbagai jenis kecakapan, keahlian orang-orang yang ada di situ yang menyebabkan satu struktur secara horizontal. Jadi horizontal itu adalah struktur yang bersifat mendatar. Karena adanya perbedaan-perbedaan, keragaman-keragaman yang menciptakan satu struktur horizontal. Ketika organisasi membutuhkan berbagai jenis pekerjaan, berbagai jenis tugas, berbagai jenis spesialisasi, berbagai jenis fungsi, maka akan tercipta bidang-bidang, akan tercipta formasi secara horizontal. Misalnya di dalam organisasi itu ada 5 bidang atau 5 bagian. Maka secara otomatis struktur horizontalnya ini itu terbagi 5. Misalnya ada bidang sumber daya manusia, ada bidang SDM, ada bidang public relation, ada bidang pemasaran, kemudian ada juga bidang gudang atau pemeliharaan. Nah, ini secara otomatis menciptakan struktur horizontal karena bidang-bidang ini terbentuk berdasarkan spesialisasi, berdasarkan keahlian, berdasarkan kebutuhan yang harus dipenuhi, sehingga di dalam organisasi itu terdapat berbagai bidang-bidang. Kita bisa memahami struktur horizontal ini dalam 2 tinjauan, yaitu struktur fungsional dan struktur sosial. Struktur fungsional adalah pembagian pekerjaan secara spesial berdasarkan karakteristik pekerjaan itu. Jadi pekerjaan itu sudah dibagi-bagi di dalam sebuah perusahaan. Ya, ada bagian pemasaran, ada bagian SDM, ada bagian produksi, misalnya. Ini sudah dibagi-bagi. Jadi secara fungsional, pekerjaan-pekerjaan di dalam satu perusahaan itu sudah terbagi-bagi. Ini adalah spesialisasi secara fungsional. Kemudian spesialisasi secara sosial atau spesialisasi sosial adalah ketika orang-orang yang memiliki keahlian sesuai dengan spesialisasi pekerjaan itu ditempatkan pada bidang itu. Jadi spesialisasi sosial itu adalah orang-orang yang memiliki keahlian ditempatkan pada satu bidang sesuai dengan keahliannya. Nah, orang-orang yang ditempatkan pada satu bidang pekerjaan tentu saja harus memiliki keahlian, karena pekerjaan itu harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan keterampilan, dengan skill, dengan sikap yang
produktif agar tujuan organisasi itu bisa tercapai. Oleh karena itu, dalam struktur horizontal yang sangat dipentingkan adalah keahlian. Keahlian seseorang di dalam menangani pekerjaan, dalam menangani bidangnya. Karena seseorang akan ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Di mana organisasi itu membutuhkan banyak keahlian-keahlian yang berbeda untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan di dalam organisasi itu. Dari mana kita bisa mengetahui keahlian orang yang bekerja dalam satu bidang pekerjaan? Ya tentu saja dari latar belakang pendidikan. Misalnya dia seorang sarjana teknik elektro, dia seorang sarjana kesehatan, sarjana kedokteran, ya, sarjana ilmu politik, sarjana ilmu komunikasi. Nah, tentu saja spesialisasi ini berdasarkan bidang pendidikan yang telah dilewati oleh orang itu. Bisa juga berdasarkan pengalaman. Seseorang yang telah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam satu bidang pekerjaan tentu akan memiliki satu keahlian, karena mereka sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu dalam waktu yang cukup panjang, sampai 5 tahun, sampai 10 tahun. Tentu mereka yang menangani pekerjaan yang sama dalam waktu yang cukup lama akan memiliki satu keahlian. Nah, saudara sekalian, kita memilih orang-orang yang tepat berdasarkan keahliannya, berdasarkan background pendidikan maupun pengalaman atau keahlian yang diperoleh dari pendidikan-pendidikan formal. Misalnya dari lembaga-lembaga kursus, lembaga-lembaga pelatihan. Tentu ini juga akan meningkatkan skill dari seseorang yang bekerja dalam sebuah organisasi. Nah, inilah spesialisasi secara sosial. Jadi saudara sekalian, di dalam membangun struktur horizontal, kita menggunakan spesialisasi fungsional, yaitu membagi-bagi pekerjaan sesuai dengan karakteristiknya, dan juga melakukan spesialisasi sosial, yaitu menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang ada dalam organisasi itu. Saudara sekalian, bentuk struktur organisasi yang kedua adalah struktur vertikal. Struktur vertikal ini dibuat sesuai dengan jenjang-jenjang kewenangan di dalam mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi itu. Kalau dalam struktur vertikal, pekerjaan itu dibagi berdasarkan spesialisasi, berdasarkan keahlian, maka di dalam struktur vertikal, pekerjaan itu dibagi berdasarkan kewenangan-kewenangan, tingkatan-tingkatan kekuasaan. Mengapa kita perlu struktur kewenangan? Karena dalam satu pekerjaan yang kompleks yang melibatkan banyak orang, harus ada orang-orang yang akan mengkoordinasi pekerjaan dan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan itu. Jadi, orang-orang yang bekerja secara horizontal tidak bisa bekerja berdasarkan kemauan mereka, tapi harus diorganisir. Ya, cara mengorganisir pekerjaan-pekerjaan banyak itu dengan struktur vertikal. Sehingga ada pimpinan puncak, ada pimpinan menengah, ada pimpinan bawah, kemudian ada staf, di mana struktur ini seperti sebuah piramida yang akan mengatur pekerjaan, mengatur orang-orang, mengatur sumber daya yang ada di dalam organisasi itu. Nah, inilah fungsi dari struktur vertikal. Saudara sekalian, di dalam struktur ini harus merupakan satu kesatuan, bahwa struktur ini harus berjalan secara efektif, produktif, dan efisien, sehingga terjadi satu keharmonisan antara struktur puncak dengan struktur paling bawah, sehingga berjalan sinergis. Inilah tujuannya kita membangun struktur vertikal.
supaya kita gampang mengkoordinasi, kita gampang mengarahkan, kita gampang mengawasi, kita gampang mengendalikan, kita gampang mengontrol, ya, kita gampang membangun satu sinergi di antara orang-orang yang berada di struktur bawah dari orang-orang yang melakukan koordinasi. Dalam menentukan struktur vertikal ini, itu tergantung pada kebijakan organisasi itu sendiri. Jadi ada struktur yang cukup padat, ada juga struktur yang lebih langsing, mungkin juga ada struktur yang lebih bebas. Dalam artian seseorang ditempatkan sebagai pimpinan untuk mengkoordinasi berapa banyak orang, berapa banyak pekerjaan. Kalau seseorang ditempatkan pada satu bagian di mana dia harus mengendalikan banyak orang, misalnya ada beberapa puluh orang, beberapa ratus orang, tentu kalau tanggung jawabnya sedemikian berat, maka efektivitas koordinasi itu juga nanti tidak akan berjalan. Oleh karena itu harus ada keseimbangan. Seberapa banyak pimpinan yang harus mengendalikan jalannya pekerjaan itu, jalannya sumber daya yang ada dalam organisasi itu. Mungkin ada yang menetapkan misalnya setiap 20 orang harus ada satu supervisor. Kemudian setiap 5 supervisor harus ada satu manajer. Nah, jadi ini ada polanya. Jangan satu supervisor sampai mengkoordinasi sampai 100-200 tenaga kerja, ya tentu ini sangat repot ya. Apalagi kalau pekerjaannya luas, pekerjaannya beragam, pekerjaannya penuh resiko, ya tentu ini sangat berat bagi seorang supervisor untuk mengkoordinir sedemikian banyak pekerjaan, sedemikian banyak orang dalam suatu bagian. Jadi ini harus dibagi secara seimbang. Tapi jangan juga membuat struktur terlalu simpel. Hanya beberapa orang kemudian dikoordinir oleh satu orang, akhirnya strukturnya itu terlalu panjang, terlalu tinggi. Nah, yang paling mengetahui tingkatan struktur vertikal ini, berapa banyak pimpinan, manajer yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi dan mengendalikan, mengontrol, dan melaksanakan seluruh pekerjaan bersama orang-orang yang ada di dalam organisasi itu, ini adalah harus diputuskan oleh pimpinan organisasi itu berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan produktif. Kita bisa membayangkan struktur vertikal ini seperti sebuah piramida. Ada pimpinan puncak atau manajer puncak, ada pimpinan lapisan menengah atau manajer tengah, kemudian ada pimpinan atau manajer lini depan, manajer bawah, dan ada staf operasional di bawahnya. Jadi ini seperti sebuah piramida. Nah, saudara sekalian, bentuk struktur yang ketiga dari sebuah organisasi adalah struktur spasial. Struktur spasial ini pada dasarnya organisasi itu menyebar, ya, menyebarkan sumber daya baik berupa orang-orang, kantor-kantor ke area-area yang dibutuhkan berdasarkan lokasi geografis. Dalam satu cakupan organisasi yang begitu luas di lapangan, maka organisasi itu bisa meletakkan kantor-kantor orang-orang di wilayah yang luas untuk mengkoordinir, untuk melaksanakan pekerjaan organisasi itu. Nah, cara kita memilih meletakkan itu tidak harus sesuai dengan model struktural dan vertikal, tapi ditempatkan sesuai dengan kebutuhan secara spasial, sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini dilakukan oleh organisasi yang memang punya
wilayah kerja yang begitu luas dan membutuhkan kantor-kantor, membutuhkan orang-orang untuk ditempatkan dalam suatu area yang memang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi di wilayah itu. Ini penting dilakukan karena organisasi dalam era global ini itu punya pangsa pasar yang sangat luas. Jadi organisasi yang melakukan satu pengembangan usaha akan menempatkan kantor-kantor orang-orang sumber daya pada satu wilayah tertentu. Nah, ketika ditempatkan orang-orang atau kantor atau sumber daya itu di satu tempat yang jauh dari kantor pusat, maka tentu saja ini diperlukan satu mekanisme untuk melakukan komunikasi, melakukan koordinasi, dan juga melakukan kontrol, sehingga orang-orang yang ada, kantor-kantor yang terpisah-pisah itu tetap bisa sinergis di dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Nah, tentu saja wilayah kerja, wilayah pemasaran, ekspansi sebuah organisasi yang bersifat global ini punya keuntungan, punya peluang, dan juga punya tantangan atau masalah. Keuntungan atau peluang yang didapatkan bahwa organisasi itu bisa mendapatkan berbagai profit, keuntungan, peluang-peluang yang ada di sebuah daerah-daerah yang terbuka, yang cukup luas. Sehingga ketika satu perusahaan itu merintis satu cabang baru di sebuah lokasi, maka mereka mendapatkan berbagai benefit atau profit dari tempat itu. Ini tentu peluangnya sangat besar. Namun juga timbul satu masalah, misalnya dalam efektivitas, efisiensi sumber daya. Bagaimana perusahaan ini bisa mengalokasikan dan mengkoordinir sumber daya yang tepat di tempat yang jauh dengan satu sistem yang tetap sinergis dengan gerak kebutuhan visi misi organisasi. Oleh karena itu, di dalam memutuskan untuk mengembangkan struktur spasial ini, ya tentu saja harus dipertimbangkan keseimbangan antara keuntungan, antara peluang dengan tantangan atau masalah yang akan dihadapi. Kalau sebuah organisasi tidak mampu mengelola berbagai cabang-cabang, kantor-kantor baru yang tersebar di tempat yang jauh, maka ini bisa menimbulkan satu kerugian, bisa menimbulkan satu permasalahan. Saudara sekalian, inilah 3 bentuk struktur organisasi, yaitu struktur horizontal, struktur vertikal, dan struktur spasial. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.